Salam sehat sedulur, kembali lagi di Lembur Malam. Kali ini saya dapat garapan di motor Versa 150. Kendalanya suaranya berisik. Oke, dan saya akan coba aja dulu. Ada suara yang tidak wajar kalau dari telinga saya sih. Ada kemungkinan di kupling, karet kupling ngeglek klek 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 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di lahar bandulnya, lahar keras. Makanya ini saya mau bongkar. Ini sudah pernah dibongkar ya, ini bekasnya, packingnya sudah bekas bongkaran. Dan ini suara yang klak 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 itu bisa dari kupling sini. Dan ada suara sedikit ngicik cik 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 itu. Kalau menurut saya ada di keteng atau enggak setting ketengnya, setting kameranya. Dan ini mau betulin yang suara klak 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 ini sama bocor-bocor ini. Ini kan pada oli pada rembes-rembes ya. Katanya ini udah turun mesin 2 kali motor ini. Nggak turun total tapi ya, cuma dibongkar kupling sama head depan udah 2 kali. Jadi ini rembesnya udah lumayan, rembes-rembes semua. Ini packing udah pernah ganti, udah pernah dibongkar, udah ada lemnya. Oke, kendalanya seperti itu ya. Suaranya kasar di bagian kupling. Dan ini juga berbet juga di gas awalnya, delay banget. Tapi untuk fokusnya pertama saya tip suaranya itu ya. Oke, saya bongkar dulu. Wow. Nah, lihat ini. Karet pada gigi ini atau karet house couplingnya aus, kalau bukan aus ya, kalau karet ya mengalami apa ya namanya, istilahnya itu udah terlalu sering kena panas, bantat ataupun longgar gitu ya. Nanti saya bongkar nih. Pertama ini ya, karet house couplingnya bermasalah, minta ganti. Oke, saya coba cek stangnya nanti. Nah, ini udah ada suara ini. Dan ini untuk si pemilik motor, olinya habis. Nih, cuma segini olinya. Ini pun udah sangat-sangat tua ya. Kalau saya lihat dari olinya itu udah sangat-sangat tua. Udah oli lama ini. Ini kan harusnya oli 1 liter ya. Ya paling enggak kalau di tap seperti ini ya kena 800 lah, itu wajar. Permasalahan utama di sini. Satu, saya bongkar dulu untuk ininya, stangnya. Nah, sebenarnya ini laharnya udah kena ini. Masuk ke audionya ya, klek 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 gitu. Nah, ini yang bikin bunyi ceklek ceklek ini nih. Nah kan bunyi gini. Oke, saya bongkar dulu.
buat teman-teman yang punya motor jenis Versa ataupun Mega Pro Neotech. Helap ya. Wah. Kalau motor teman-teman semua dibongkar, terus ini retak ataupun bocor, jangan dibiarkan lama-lama. Nanti efeknya ke dalam, ke atas. Karena olinya kan nggak naik sempurna karena bocor di sini dulu. Oke ya, sekedar informasi saja. Ujaknya terlalu parah ya. Ini kalau dari pabrikan baru itu sih ada, spasinya ada, cuma sedikit gini paling. Ini mah udah kelewatan nih. Tapi dari bekasnya ini sudah diganti. Nih. Udah diganti ya. Kenapa baru ini? Ya bener sih, yang punya motor katanya udah pernah bongkar ini sampai 3 kali. 2 kali. Ini kopling tengah head itu udah 3 kali bongkar. Ini udah pernah diganti. Tapi sekarang bermasalah lagi. Ada apa? Kenapa? Oke, saya bongkar dulu. Sebenarnya kampasnya baru ini, tapi bukan original ya. Wah, keplatnya aku makan ini. Nih, ciri-ciri plat sudah kemakan ini, ausnya kelihatan. Ini bukan masalah kampasnya original apa enggak, tapi kehabisan oli. Ini kan olinya kan sedikit ya. Oli terlalu sedikit. Jadi untuk pelumasan di area sini kurang. Di sini aja kurang, apalagi di atas. Gitu ya. Ini platnya udah aus dan ini kampasku ini kering nih. Jadi lihat ya. Kering ya. Ini motor habis dibawa jauh ini katanya tadi. Jadi kan kesininya sore. Nih, kering ya. Jadi sistem pelumasannya kurang. Ya mungkin karena olinya kurang juga. Jadi pelumasannya kurang. Ini kosong ini kampasnya. Plat kuplingnya juga sampai kosong. Nih. Makan ya, terlihat di kamera ya. Nih. Tapi sih masih bisa lah dipakai. Tapi ya ini efeknya kalau olinya kurang. Olinya bocor-bocor, dia biarin saja. Kampasnya sampai kering. Nih, kering ya. Ini basah. Ini kering. Ini baru saya bongkar, belum saya apa-apain. Ini kering. Ini platnya kena. Iya. Nah, ini pokok masalah utamanya. Nih. Udah pernah diganti tapi oblak lagi. Ini masih untung kalau model kopling ini masih ada pernya. Coba kalau nggak lebih parah lagi suaranya. Ceklak itu lebih parah, lebih keras suaranya. Ini pun kalau seperti ini udah agak selip dikit ini. Jadi sewaktu pindah gigi itu kelak gitu. Karena ini kan gini dulu. Oke. Untuk cek sininya. Ini namanya balance. Hati-hati sekali ini kalau sampai kena laharnya, waduh, berat ini, ongkirnya yang berat. Laharnya ini khusus sebelah sini. Bahkan kalau beli ini biasanya itu satu set sama kerasnya ya. Kalau untuk jenis Versa ini, nggak tahu kalau sekarang. Dulu saya pernah cari itu susah.
Denger ya, audionya bisa kena ya. Nih, ini suara seperti ini kelihatannya kecil ya, klik klak klak gitu. Tapi kalau motor bunyi beban itu keras suaranya ini, klak 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 gitu. Nih. Semakin keras oblaknya di sini, semakin keras suaranya. Ini gak kena ini, bahannya udah gak kena ini. Nih, semoga suaranya masuk ya. Nih. Cukup ini saja dulu saya untuk kopling, karena kalau untuk betulin yang ini lahar ini harus turun total ya, dan biayanya juga lumayan nanti kalau beli ininya. Oke, ini saya lanjut ke head depan yang ini bocor sama ketengnya agak bunyi klik 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 gitu. Saya mau bongkar head depannya dulu. Setelah saya bongkar tutup head depannya, ini kan tadi bocor dari sini ya, dari sini. Dan setelah saya bongkar karetnya pun nggak ada masalah ya, nggak ada terjepit, pemasangan terjepit juga nggak. Ini karet juga masih lentur, belum bantat ya, belum bantat. Cuman bocor mungkin karena efek apa ya, lem atau gimana ya. Ini bisa diakalin. Ini kan belum sobek untuk packing apa karet ini. Ini bisa kalau mau ganti ya ganti, murah kok, ganti paling mahal juga berapa sih, 20.000 kali ya. Kalau mau diakalin, kalau udah dilem bocor-bocor terus, ini kita amplas rata dulu. Ini diamplas rata dulu. Pakai keramik atau pakai kaca diamplas rata dulu sampai kira-kira 0,5 ya, 0,5 mili atau ya nggak sampai setengah mili lah. Terus pasang lagi, biasanya rapat, terus ini bersihin. Oke, lanjut lagi. Untuk ini bocornya kalau feeling saya kayaknya kalau bawah, ini kayaknya kalau bawah belum ya, cuman sih emang udah pernah dibongkar, tapi kayaknya belum bocor ya, belum bocor lagi. Ini oli yang ke bawah ini, yang dari atas ini bocor ke sini, nah sampai ke sini. Kalau yang bocor yang bawah, yang bawahnya ikut bocor, biasanya oli sampai ke sini, sampai ke bawah lagi. Ini kan bocor dari atas sini merembes ke sini. Nah, kalau yang tengah ini bocor, biasanya yang tengah juga merembes ke bawah sini. Tapi ini bawahnya kan kering ya. Jadi kemungkinan terbesar yang tengah belum bocor, cuma atasnya saja. Dan untuk ketengnya, cara untuk pengecekannya untuk teman-teman yang pemula, yang ini pengecekan awal ya, tahap awal sebelum dibongkar-bongkar. Untuk keteng yang bunyi udah waktunya ganti atau belum. Coba lihat, ini kan posisi top ya, saya top kan, ini posisi top betulan. Ini top. Nah, kita pegang ke lantainya. Kira-kira terlalu kendor gak? Ini segini ya, normal kalau segini ya. Kita putar pelan-pelan. Nah, segini kita pegang lagi. Cari yang paling kendor. Kalau ada yang kendor, terlalu kendor, berarti itu rantai kampretnya udah minta ganti. Usahakan feelingnya itu tepat ya, maksudnya merata. Kita puter dikit-dikit, terus kita pegangin. Ada nggak yang kira-kira paling kendor? Ini kalau kampret kayaknya belum ya, belum kendor ya. Terus kita coba cek. Kalau kampretnya sudah dicek, baru kita cek setting kampretnya untuk model seperti ini ya. Kita bongkar ini dulu. Nah, sewaktu pembongkaran kita perhatikan juga ya. Bentar, saya kendorin dulu buat ini. Oke. Ini kalau teman-teman mau ngecek ketengnya masih bagus atau tidak,
Ini seperti ini ya. Ini waktu dikendorin ini pegangin dulu. Settingnya ini pegangin pakai jempol ini, ditahan dulu jangan sampai ke atas. Kita kendorin dulu bautnya, kita ambil. Ini untuk cara pengecekan yang benar-benar manual dari luar ya, sebelum kita bongkar-bongkar ya. Kita ambil bautnya, nah seperti ini ya. Nah, lalu kita lepaskan pelan-pelan. Ya, kalau ini kan masih banyak ya. Jadi apa ya, daya keluarnya itu masih banyak spasinya seperti ini. Jadi kemungkinan untuk keteng itu masih belum terlalu kendor. Kalau misalnya keteng sudah kendor atau kamer sudah kendor, itu nanti sewaktu kita lepaskan ya paling jadinya, aduh, bentar, saya ambil sekalian ya. Gini, ini seumpama saja ya teman-teman ya. Seumpamanya, tadi kan gini ditahan pakai jempol gini ya. Nah kalau begitu jempol dilepaskan, cuma ini ngangkat segini, nah segini, terus gini, itu berarti keteng sudah kendor, sudah terlalu kendor, molor. Karena apa? Kenapa bisa seperti itu membacanya? Ini kan otomatis. Stud ini, stud apa namanya ya? Pokoknya ini ya, stud untuk tanganan keteng ya. Kan kerjanya seperti ini, itu otomatis ya. Begitu ini, nah dilepaskan langsung manjang gitu ya, mengikuti kendoran dari keteng. Nah, ini kan otomatis. Nah begini, misalnya awalnya kan kalau keteng baru, total baru kan ini belum terlalu turun, ini belum turun, masih segini ya, seginilah. Nah segini, nanti kalau lama-lama keteng kendor, turun lagi, nah segini, kendor lagi, turun lagi segini. Nah kalau sampai ini udah seperti ini, mentok seperti ini, posisi di sini tadi di waktu dipasang, kalau dipasang di tempatnya sini, begitu dibuka nggak akan langsung nongol cepet gitu, nggak akan. Karena apa? Karena ini sudah maksimal mentok sana dan ini udah kendor. Itu ya, cara bacanya seperti itu ya. Untuk awal ya. Jadi kalau pertama dibuka udah di bawahnya udah kendorin, udah diambil, terus jempolnya kita lepas, spasinya banyak, itu artinya keteng masih bagus. Tapi kalau dilepasin kok spasinya cuma sedikit, ketengnya sudah molor. Oke. Dan ini saya rasa masih bagus untuk daya pegasnya juga masih oke. Cepat ya baliknya ya. Ini masih bagus. Jadi mungkin ini kali ya. Gak bunyi. Nanti coba saya bersihkan. Kalau saya bongkar, saya kencengin lagi untuk pegasnya dalam. Oke. Ini masalahnya cuma nggak terlalu ribet ya untuk di sini ya. Cuma di kupling aja yang suaranya agak kasar banget dan bocor-bocor ini. Ini nanti saya ganti saja lah. Karena kan katanya udah 3 kali dibongkar bocor gitu ya. Daripada saya resiko juga, mending saya ganti. Berapa sih harganya kayak gini ya. Cuma carinya mudah nggak gitu. Oke, saya lanjut untuk bongkar karet kuplingnya tadi, karet gas kuplingnya. Lanjut proses bongkar dulu karetnya. Soalnya saya penasaran. Habis ganti kok oblak lagi, itu penasaran saya. Lanjut ya. Setelah digerinda seperti ini, baru kita lepas ya. Kalau udah pernah diganti sih kadang mudah, tapi nggak tahu ya. Coba mudah nggak? Mudah kok. Emang kalau udah pernah diganti mudah. Cuman kalau belum, misalnya belum bawaan standar itu kadang susah. Pakai obeng bekas obeng ketok ini diruncing dulu, terus kita titik dulu ya. Soalnya kalau pabrikan kadang-kadang keras. Titik seperti ini. Nah, setelah nitik baru enak. Nah, baru pakai ini. Kalau masih bawaan pabrik, kalau ini mah udah pernah, enak aja pakai ini. Oke. Bisa ya baru diganti kok gini lagi, tapi ya mau nggak mau kalau bisa udah bisa ya bisa ya. Ini masih lentur sebenarnya, tapi ucap.
terlalu banyak ini spasinya. Ini molor atau gimana ya teman-teman ya? Yang bikin oplak ini loh teman-teman. Seperti ini kira-kira. Duh, bentar. Kok susah malah dimasukin. Bisa dilihat nggak? Semoga bisa ini. Jarak ini ya, lubang karetnya sama didudukannya ini jauh banget ya. Nih. Ini karetnya yang udah apa ya namanya ya, molor atau gimana? Nih. Atau saya juga penasaran kalau seperti ini. Nih, kan jauh kan nih. Nih. Harusnya si lubang ini kan gigit di sini ya. Nah, begini ya. Pas maksudnya enggak. Nah, ini mah udah jelas oblak ini mah. Kalau dilihat dari rontokannya cuma sedikit. Ini rontokannya sedikit. Nih. Oke, besok saya beliin aja ya. Oke, dilanjut lagi untuk Versanya teman-teman semua. Ini setelah saya bilang sama yang punya motor, katanya untuk dalamnya nggak masalah dulu, nggak apa-apa. Yang penting yang punya motor sudah menyetujui, nggak masalah. Ini udah goyang. Nggak tahu kalau di kamera audionya masuk nggak nih. Nih. Oke. Mohon maaf untuk pemasangan ini tadi nggak saya videokan ya, karena dari sore lagi lumayan ada kerjaan, jadi nggak semua saya videokan. Mau saya pasang malam ya takut berisik ya kalau malam ya, karena ini mode penggetokan palu ya. Dan sedikit informasi buat teman-teman, kalau mau pasang ini, bongkar ini ya. Kalau yang masih original kan belum terluka seperti ini ya. Tuh, kalau mau rapi jangan digerindar tapi dibor ininya, baru nanti dilepas bisa. Cuman kan karena ini bekasnya dulu udah ada seperti ini, terus mau saya bor juga sama aja, udah ada bekasnya ya, jadi saya melakukan gerindar gitu ya. Oke, ini udah kenceng ya, ada spasi tapi cuma sedikit, tapi ya jangan terlalu banyak, sedikit banget. Oke, dan ini yang saya ganti cuma karet. Terus untuk plat kopling yang kemarin kosong sama kamas kopling saya pertahankan dulu karena ini masih lumayan ya. Sudah saya bersihkan, kamas kopling juga masih tebel, lumayan. Cuman ini ada ya, ini kayaknya pernah diganti tapi nggak sama. Bisa dilihat di kamera ya. Bentar. Di info aja buat yang punya motor ya. Nih, bisa diperhatikan ya giginya ya. Gigi kampasnya nggak sama ya. Mana ya, pakai apa saya? Nih, yang ini kecil, yang ini besar ya giginya ya. Semoga bisa difokuskan, bisa terlihat. Tapi sama, nggak masalah. Untuk ketebalan juga sama. Untuk ketebalan sama. Dan secara kode pun sama. Mana ya kodenya ya? Ini secara kode pun sama ya. Dan untuk plat koplingnya saya amplas sedikit karena untuk menghilangkan yang kemarin agak apa ya, agak ada lecetnya. Saya ratakan sedikit. Nggak berani terlalu banyak, takutnya nanti malah selip karena ketebalannya berkurang. Untuk rumah koplingnya saya sedikit modifikasi biasa untuk jalur oli lubang-lubang ini saya modifikasi sedikit, dan ini udah kena hampir setengah mili yang sini. Oke, nggak apa-apa ya, semoga aja nggak selip. Tapi menurut saya ukur tadi pakai Sigma sih masih ada sisa jepitan sekitar 2 mili lebih, kemungkinan belum selip ya.
Oke, langsung saja untuk blok kopling sudah saya bersihkan. Nanti diganti saja packingnya karena nggak selamat. Waktu saya bersihkan ada yang sobek. Oke, ini karena ada kali aja buat teman-teman yang bongkar-bongkar sendiri itu terus pemasangannya agak kebingungan, maka saya tutorialkan full saja untuk pemasangannya, urutannya ya. Mohon maaf kalau yang buat para suhu, para master-master. Gini teman-teman, untuk pemasangan pertama ini yang ada apa namanya ini, pokoknya ini ya, yang ada carry-nya ini di dalam gini, di dalam. Terus ini kalau teman-teman lupa, ini yang ada yang kecil ini di dalam. Kalau enggak bisa ditandai seperti ini. Setiap pembongkaran pasti ada bekasnya ya. Ini kan ada bekas gigi ya, di apa ya, tatonya itu, bekas ada tatonya gigi kan kelihatan nggak di kamera ya. Nah ini kan ada bekas tato gigi, nggak mungkin kalau dibalik seperti ini kan. Kalau ada tatonya pasti ada gini kan. Nah ini ketemunya seperti ini. Dan jangan lupa di sini ada lubang sepinya. Susah ini sepinya. Ini pasang dulu, yang ini di dalam, teruskan sama lubang sepinya nanti. Nah begini kan sepinya dipasang, baru dimasukin ini sepinya. Nah ini sepinya, kita pasang sepi dulu. Terus pasang sepi dulu. Terus ini sebenarnya bolak-balik gak masalah ya. Tapi kalau mau mengikuti alur yang kemarinnya, harusnya seperti ini. Ini ada bekasnya, yang aus dan yang enggak. Berarti yang enggak aus itu yang enggak ketemu sama gigi ini. Kan berarti gini ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini buat para pemula aja, kalau yang kadang-kadang lupa, perhatikan aja bekas-bekasnya pasti ada. Kalau begini sih nggak masalah, bisa-bisa saja. Cuman kalau mau mengikuti yang tadinya seperti ini, ada bekas tatonya. Yang aus pasti yang ketemu gigi ini. Kalau yang ini kan nggak ada ausnya, berarti nggak ketemu. Lanjut, pasang. Pastikan lubang sepinya pas. Nah gini. Oke, lanjut pasang koplingnya. Ini kalau kesulitan ini tarik lagi aja buat lurusin. Aduh. Udah pas ya. Oke, lanjut gigi satu lagi, ini gigi oli ya, puma oli ya. Puma oli kan seperti ini, berarti ya gini udah, mending ini ketemu aja. Nah, kita pasin juga ini. Nah seperti ini, bisa dilihat ya. Habis itu kita pakai kampas kopling dulu ya. Nanti kalau ini dipasang dulu, kita masukin kampas koplingnya gak kesulitan ya. Kita pasang kampas kopling dulu. Kampas kopling. Di sini ada ring 3 ya. Ring 3. Ini yang paling lebar, kecil, agak besar, dan ini yang paling lebar. Paling lebar ada di sini. Ya, sini. Dan ini nanti masuk ke untuk baut ini. Yang ini masuk ke sini. Nah, nanti gini ya. Oke, saya pasang kampas kopling dulu. Oh ya, untuk pemasangan kampas kopling kalau bisa ini dikasih oli dulu ya. Dikasih oli dulu.
baru dipasang. Oke. Oke, ini kalau mau pasang kampas kopling kalau saya ya terserah, sebenarnya bolak-balik ya masalah kalau menurut teman-teman ya. Tapi kalau saya kalau mau mereknya di luar ya di luar semua. Terus kampas kopling juga ya. Kalau yang rata, sisi rata di luar semua. Yang cembung mau di luar semua. Terserah. Yang penting jangan bolak-balik. Misalnya kan ini kan yang rata, sisi yang rata di dalam. Dan nanti seterusnya yang ini juga sisi rata di dalam seperti ini. Jangan terus seperti ini. Jadi usahakan seperti itu ya. Oke, ini saya mau kasih itu saja. Di luar, kasih di luar. Oke, kampas kopling juga ini kan tadi ada tulisannya. Ini saya temukan sama tulisan ini juga. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman mau bolak-balik silakan. Oke, setelah pasang seperti ini. Nah, kalau rantang klosnya yang model ada seperti ininya, ini berarti satu kampas nanti di sini. Satu kampas di sini ya. Ikuti aja rantang klosnya. Kamu mau dirubah silakan. Kalau sampean sudah lebih pintar dari pabrikan. Kalau saya gitu aja ya. Jadi kalau udah seperti ini kan nanti masanya gini ya. Ini yang awal ini kita sampingkan seperti ini. Kalau mau ngikutin pabrikan, kalau enggak ya silakan, enggak apa-apa sih dipasang, bisa aja sih sebenarnya. Oke. Seperti ini ya. Nanti yang satu ini masuk ke sini. Yang lainnya ke sini jalurnya. Terus ring jangan lupa dipasang dulu ringnya. Oke. Ini khusus pemula aja ya. Kalau yang udah master masang ginian udah wah sepele ya. Oke. Seperti ini ya. Yang satu kampas masuk ke sini ya. Tergantung model rantang klosnya ya. Kalau rantang klosnya nggak ada sininya, udah masuk sini semua. Ini kan tujuannya kan buat masuknya oli yang di sini, yang kampas kalau dari ini yang paling luar ya, untuk pelumasan oli juga itu, untuk pelumasan oli kampas koplingnya supaya nggak kosong. Lanjut, ini saya pasang per aja dulu nggak masalah. Soalnya di sini kan nanti bisa ya. Kunci 19 kan masuk di lubang lahar, jadi mau pasang per dulu boleh, mau ini dikunci dulu juga boleh, nggak masalah. Yang penting nanti ini kan masuk. Saya kunci dulu, saya pasang per dulu. Oke, ini buat teman-teman pemula semua. Kalau mengencangkan per ini, taknya ini kan aluminium atau cor ya. Jadi usahakan, saya ulangi lagi, itu saya sering kali bikin video seperti ini untuk di jenis grand juga pernah. Jangan langsung satu dikencangkan. Nah, misalnya satu katakan seperti ini nanti bisa patah satu ini, bisa nggak kuat ini. Jadi ratakan, ini masuk sedikit, sini masukin, terus yang ini gitu ya. Jadi sama rata terus, jangan satu langsung kencang. Oke. Intinya seperti itu ya. Oke, sudah saya kencangkan. Sekarang saya baut. Mana ya bautnya ya? Ini. Jangan lupa ringnya dipasang. Ada ringnya satu di sini. Terserah teman-teman ya, tadi ulangi lagi, mau pasang ini dulu boleh, ini juga boleh, asalkan ini muat kuncinya nanti, kunci soknya masuk. Yang penting ini masuk ya, kecuali kalau lubang lahar ini nggak masuk, itu baru harus dipasang penguncinya dulu.
Dan ini teman-teman, fungsi ring yang tadi di tengah situ, ini fungsinya ini buat spasi ini antara rantang close dan rumah kampas kuplingnya. Nih, kalau ini nggak spasi nanti nggak bisa dikupling motornya. Ini harus ada spasinya seperti ini. Itulah fungsi yang ring di tengah tadi. Kalau nggak dipasang pasti motornya nggak bisa kupling. Dan ini saya kencangkan manual saja, takut patah nanti. Nah itu laharnya sang. Baru kita pasang ini. Dan jangan lupa dibersihin dulu sininya, sama tutupnya juga dibersihin ya. Ring jangan lupa. Wah, ini bekasnya metode apa ya? Betal ya, palu ya. Lebih enak punya seperti ini ya. Lebih enak. Sama-sama kena tapi lebih enak kah? Kalau metode palu juga kadang-kadang asnya bisa bengkok as ini, karena kan terdorong ya. Waktu di palu terdorong asnya bisa gak oleng nanti. Oke, udah kenceng. Waduh, lahar kok masukinnya susah kok, gampang banget. Oh gini dong. Udah, kita pasang tutupnya. Buat teman-teman mula jangan lupa juga ini, pastikan ini masih utuh packingnya. Packing ini masih utuh ya. Meskipun di dalam ini, kalau menurut saya wajib ada packingnya. Karena apa? Kalau nggak ada packingnya bisa aja dipasang di baut, oli bocor nggak akan kelihatan keluar kan. Cuman efeknya nanti oli yang dipompa ke dalam sana, ini kan ada blok kuplingnya di sini ya. Nah, pompa olinya kan, ini olinya bocor nanti. Jadi pastikan ada packingnya dan masih utuh. Dan untuk baut ini kalau pergantian usahakan baut juga yang seperti ini, tirus. Jangan diganti baut biasa, nanti olinya juga bocor dari sini. Oke, untuk pemasangan part-part di kupling sudah selesai ya. Sudah selesai. Dan tinggal kita pasang bloknya. Tapi sebentar saya mau ngerokok dulu ya. Ini saya pause dulu. Siapa yang ngerokok dulu? Yuk lanjut pasang blok kuplingnya. Jangan lupa dibersihkan dulu ya. Soalnya nih kalau mau packing baru ini dibersihkan total. Karena kalau packing baru, kalau versi saya nggak pakai lem. Dengan syarat ini masih bagus semua. Dengan syarat ini masih bagus dan ini masih bagus. Yang bawah ini masih bagus semua. Ini kan sudah saya bersihkan, masih rata semua. Dengan syarat seperti itu. Saya nggak pakai lem. Dan untuk bosnya, bos lulus blok atau lulus packing juga ini, jangan lupa dipasang ini. Oh ini. Jangan sepelekan barang seperti ini. Ini penting ini. Kalau nggak ada, hilang, ya usahakan dibikinkan, atau nggak dibikinkan ya dibelikan. Ini lulus packing juga lulus blok ini. Kalau nggak mau pakai lem, biar mempermudah, saya pakai stempet dulu aja ya, biar mempermudah. Juga kalau nanti ada kesalahan, waktu kita bongkar lagi itu agak mudah, nggak sobek. Itu ya tujuannya saya pakai stempet ini atau gemuk ini, supaya mempermudah pemasangan. 1, 2,
Dua, nanti kalau ada kesalahan dalam pemasangan part di dalam sini, otomatis saya bongkar ini lagi, menghindari ini sobek. Oke, nah kalau pakai stempet kan enak ya, nempel ya, meskipun nggak ada ini pasti nempel, karena ada stempetnya. Di rata, nggak terjepit nanti untuk pakai. Oke, dilanjut lagi. Sekarang saya mau pasang ini ya, tonjokan keteng, kamprak. Untuk pemasangan ini karena ini posisinya agak sulit, gini ya, sulit. Jadi teman-teman perlu sediain satu alat bantuan. Alat kecil sebenarnya ada kalau beli ini dapat satu setnya dua untuk pengunci sini. Tapi kalau nggak ada ya udah kita obeng aja dulu. Ini kan sulit ya kalau masuk masih panjang seperti kan sulit ya. Ini nanti bautnya ini keteng terlalu kencang. Dan kalau mau diobeng juga obeng susah ya masuknya ya. Jadi teman-teman bikin aja obeng min seperti ini. Obeng min yang penting masuk ke dalam sana itu ada minnya di dalam. Yang pendek seperti ini pakai apa besi apa aja boleh lah. Sebenarnya kalau beli ini ada pasangannya, cuman hilang nggak tahu punya saya kemana. Intinya nanti buat ngelepasin, kan kalau di luar panjang seperti ini ya. Tuh. Nah kita pendekin dulu, pakai obeng min, kita putar sampai pendek dulu. Nah ini kan udah mengunci ya, gini ya. Nah setelah seperti ini baru kita pasang terus nanti setelah terpasang baru ini kita putar balik lagi supaya manjang. Ini kita putar balik pakai ini ya. Kalau posisi di sini kan kalau pakai obeng susah. Jadi pakai teman-teman bikin aja pakai apa aja boleh lah, yang penting masuk di min situ. Nah gini putar balik. Nah ini kan nanti manjang lagi menyesuaikan seberapa kendor si rantai keteng tersebut. Oke ya, seperti itu. Saya lanjut pendekin dulu. Di sini ada packingnya, karena packingnya udah agak lama ini saya lem saja untuk sini. Dimasukin saja langsung. Pause dulu. Usahakan salah satunya dulu ya, karena takutnya nanti lepas itu yang tadi itu lepas spread gitu. Satu belum kencangin malah susah lagi nanti. Kecuali kita pakai yang bawaannya ini penguncinya. Itu kan ada buat kunci. Oke, setelah rasa kencang, teman-teman bisa lihat ini keteng masih kendor ya. Nih. Sebelum sini dibalikan lagi, ini masih kendor keteng. Nih. Masih kendor banget ya. Nih. Nah, kita balikin supaya menentukan sendiri nanti, ini kan otomatis. Oke, pakai masukin ini, kita putar balik sampai bunyi jepret gitu. Mana sih ya?
Oh, balik saya. Nah, ini udah kencang nih. Kayaknya udah kencang lagi. Oke, seperti itu ya triknya ya teman-teman ya. Lanjut kita pasang penutupnya. Hati-hati di sini ada o-ringnya ya, ini ya. Ini kalau nggak oli bocor nanti. Kalau o-ringnya hilang. Pasang saja. Saya pakai obeng ketok. Terus pakai kunci 8. Ini nggak perlu kencang-kencang banget sih, nggak masalah, asal nggak jatuh. Oke, udah. Tinggal kita pasang penutupnya, penutup head depannya. Dan ini si pengendara itu mengeluhkan ini selalu bocor-bocor terus. Kan apa? Dibongkar, dilem, bocor, dibongkar, dilem, bocor. Ternyata saya lihat tadi di sini. Ini ada yang apa ya namanya ya? Ada yang sedikit nggak rata di sini. Di sini nggak rata. Terus saya amplas sedikit tadi di sini. Di bawah sini nggak rata. Buat teman-teman yang punya motor jenis seperti ini ya, Versa ataupun motor-motor sekarang kan penutupnya seperti ini. Kalau udah di packingnya sini karet packingnya masih utuh, belum retak. Cuman dilem bocor, coba dibersihin dulu, terus dilihat di sini. Biasanya di sini nggak rata, di sini nggak rata lagi. Oke, seperti itu ya. Ini sudah saya amplas, sudah saya ratakan kembali, dan ini saya amplas juga sininya, ratakan. Oke, lanjut kita pasang aja ini. Saya mau coba nggak pakai lem. Karena ini kan baru ya, karetnya masih lentur. Kalau yang lama kan udah gak kaku emang. Jadi saya coba nggak pakai lem dulu. Saya pakai gemuk. Saya kasih gemuk dulu di sininya, biar nanti tuh masuknya tuh enak. Double licinnya ya. Kalau nggak gemuk oli juga nggak apa-apa. Lebih enak oli sih sebenarnya. Pakai kuas sudah selesai ya. Oke, setelah dikasih pelicin, kita pasang di sini dulu. Menghindari terjepitnya karet ini. Kalau dipasang di sana nanti masanya bisa terjepit. Alhasil bocor lagi. Oke, setelah ini rata, masuk ke alurnya semua, baru kita masukkan. Masukkan pun hati-hati ya, karena ini nggak pakai lem, jatuh, betulin lagi. Pokoknya hindari karet ini terjepit, nggak tepat alurnya. Nah, ini kan susah masanya ya. Dia bisa sana lepas. Oke, nah setelah seperti ini. Oke, pokoknya teman-teman perhatiin aja, ini harus rata ya karetnya ya, gak boleh ada yang terjepit. Maksudnya terjepit gak pada tempatnya gitu ya. Pokoknya harus rata, terus kencengin bautnya. Setelah kencang, saya mau pasang knalpot sama kasih oli, terus saya coba ya. Untuk pemasangan knalpot dan oli gak perlu saya videokan. Semua sudah terpasang semua. Sekarang tinggal saya coba hidupin, tapi feeling saya pasti masih ada bunyi klak 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 yang mengikuti ritme mesin. Itu suara dari stang serre dan lahannya udah oblak. Tapi yang jelas untuk pergantian karet kupling itu cuma menghilangkan suara yang waktu digas awal itu ceklek ceklek gitu ya. Perhatikan aja nanti video awal dan akhirnya. Untuk awal waktu digas pertama masih ceklek gitu. Kalau yang ini sekarang suaranya cuma paling awal mengikuti ritme gasnya aja.
Kalau ini kan bunyi ketukannya kan mengikuti suara gas ya, mengikuti suara yang klak 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 klak. Udah jelas stang serepnya sama lakannya. Tapi kalau digas ini udah nggak bunyi lagi, antamannya udah nggak bunyi. Suaranya kan mengikuti remote gas kan, bukan hantaman waktu di gas pertama ya. Ini suara stang seher. Oke, buat si pemilik motor, ini suara yang ngeklek apa ya? Mengikuti ritme gasnya biasa. Tapi untuk kopling kan jelas waktu digas ceklek gitu suara dari karet kopling yang sudah bantat ataupun sudah aus parah, sudah habis gitu ya. Intinya ini kalau mau bunyinya total, suara klek itu hilang, kleknya itu hilang, harus turun mesin total. Lagian sudah dibuka tadi dari bak koplingnya ini, terus saya cek di AC itu kan udah jelas ya bunyi klak gitu. Itu baru pakai tangan gini. Apalagi suara dari mesin yang nantinya apa ya, udah membawa beban banyak, membawa piston sini, butirin ke apa namanya, noken as, ini lah agak ada bebannya. Jadi suaranya semakin kencang. Oke, mungkin ini saja untuk Versa yang kalau koplingnya bermasalah, selip-selip juga. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.